warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Taufik Hidayat, SHI, MESY, yang telah memberikan kelompok 10 kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami di channel YouTube ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Anggota kelompok 10 terdiri dari yang pertama Awis Tia Pratama dengan NIM 11970315381, anggota kedua Ayu Rizka Wulandari dengan NIM 12070322307, dan anggota ketiga Chandrika Fatia Zahra dengan NIM 12070323955. Baiklah, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama. A. Awal proses masuknya Islam di Brunei Darussalam. Berdasarkan bukti sejarah yang ada di Brunei Darussalam, Islam masuk ke Brunei sekitar abad ke-13 Masehi. Semenjak itu, kerajaan Brunei berubah menjadi Kesultanan Islam. Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kecil di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara tetangganya, yaitu Malaysia dan Indonesia. Bukti penyebaran Islam di Brunei Darussalam yaitu ada dua. Yang pertama, batu nisan. Batu nisan tersebut didapati di perkuburan Islam Rangas di Jalan Tutong, Bandar Sari, bertulisan Cina kepunyaan orang Cina bernama Kung Chin Mu yang meninggal pada tahun 1264 Masehi, zaman dinasti Sung Selatan. Yang B. Kerajaan Islam. Islam masuk ke Brunei dibawa oleh saudagar-saudagar Islam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah yang telah menikah dengan putri Malaka, dan beliau tertarik masuk Islam dan mengganti namanya dengan Sultan Muhammad Shah. Luas wilayah. Ada 2 poin. Poin pertama, Brunei Darussalam terletak di pantai barat Laut Pulau Kalimantan. Poin kedua, Brunei Darussalam dengan Laut Cina Selatan dan diapit oleh 2 wilayah Malaysia yakni Sabah dan Sarawak. Memiliki luas 5.766 km. Di bagian atas 4 daerah yaitu Belait, Muara, Temburong, dan Tutong. Jumlah penduduk ada 2 poin. Poin pertama, Brunei Darussalam hanya berjumlah 267.000 jiwa pada tahun 1989. Agamanya Islam 63,4% atau 169.278 jiwa. Agama Buddha 14% atau 37.380 jiwa. Yang menganut agama Kristen 9,7% atau 25.899 jiwa. Lain-lainnya 12,9% atau 34.443 jiwa. Pada tahun 2019, total populasi tercatat 459.500 warga Brunei beragama Islam, 67%, dan yang Kristen 10%, Buddha 13%, dan animisme serta aliran kepercayaan lainnya 10%, yang pada umumnya dianut non-Melayu. Yang B. Kedatangan Islam di Brunei Darussalam. Yang pertama yaitu dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa Islam mulai diperkenalkan di Brunei pada tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Alak Batatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Syah pada tahun 1406 sampai dengan 1408. Yang kedua, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Brunei pada abad ke-15. Sejak itu, kerajaan Brunei berubah menjadi Kesultanan Islam. Pada abad ke-16, Brunei tergolong kuat di wilayahnya, dan daerah kekuasaannya meliputi beberapa pulau di Filipina Selatan. Yang ketiga, di sumber lain dikatakan bahwa silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada batu tersilah, yang menuliskan silsilah Raja-Raja Brunei, yang dimulai dari Awang
Ala Betatar, yang itu raja yang mula-mula memeluk agama Islam pada tahun 1368 sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin, yaitu Sultan Brunei yang ke-19, memerintah antara 1795 sampai dengan 1804 dan 1804 sampai dengan 1807. Data ini menunjukkan sistem pemerintahan di Brunei adalah kesultanan atau monarki mutlak Islam, dan semuanya sangat memperhatikan Islam sebagai agama resmi negara. Yang keempat yaitu menurut Taqiyumardi Azra, awal masuknya Islam di Brunei yaitu sejak tahun 977 Kerajaan Borneo atau Brunei telah mengutus Pu Ali ke istana Cina. Pu Ali adalah seorang pedagang yang beragama Islam yang nama sebenarnya yaitu Abu Ali. Yang kelima yaitu John L. Esposito, seorang orientalis yang produktif, banyak menulis tentang sejarah Islam. Menurutnya bahwa Islam pertama kali datang di Brunei pada abad ke-15 dan yang pertama kali memeluk Islam adalah Raja Borneo. Lanjut yang C yaitu perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Perkembangan dan kemajuan Islam di Brunei semakin nyata setelah Raja Awa Alang Batatar memeluk agama Islam, yaitu pada tahun 1368 Masehi, dengan gelar Sultan Mahmud Syah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Usaha-usaha mengembangkan agama Islam dilakukan secara menyeluruh, baik dalam maupun luar negeri. Kemasyhuran Islam di Brunei mendorong imigrasi agama Islam ke negeri itu. Perkembangan dan majunya Islam di Brunei lebih cepat. Setelah pusat penyebaran dan kebangkitan Islam di Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi, banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Brunei menjadi pusat perkembangan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, yaitu Sultan Brunei yang kelima. Antara cara Sultan Bolkiah mengembangkan agama Islam yaitu melalui perkawinan. Selanjutnya ialah proses penyebaran Islam di Brunei Darussalam. Yang pertama, melalui perdagangan. Pada saat ini, perdagangan Portugis dan Arab merupakan golongan yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di sekitar pulau-pulau Melayu. Brunei juga merupakan salah satu kawasan yang dianggap menerima Islam melalui golongan itu. Pada abad ke-19, perdagangan Arab Persia merupakan perdagangan laut di antara dunia Arab hingga ke Cina. Malah mereka yang menjadi penghubung di antara kepulauan Melayu dengan Cina. Sejarah Cina juga menggelarkan Brunei sebagai polisi mencatatkan bahwa ia mempunyai pelabuhan yang maju dan disinggahi oleh pedagang-pedagang Asia seperti Arab, Persia, India, dan Cina. Pedagang-pedagang Islam ini boleh jadi menyebarkan Islam itu sendiri, membawa ulama-ulama Islam atau kapal-kapal mereka untuk mengadakan perkawinan dengan penduduk setempat. Yang kedua yaitu dari peranan pendakwah. Kegiatan Islam oleh pendakwah Islam dianggap berpengaruh ini dimulai pada kurun waktu yang ke-10 dan seterusnya. Ia berkemungkinan terbit dari persaingan yang wujud di antara Islam dan Kristen melalui ciri-ciri perang salib yang berlaku di Eropa. Di antara pendakwah Islam yang memainkan peranannya seperti Syekh Alwi Al-Faqih Al-Muqaddam. Yang ketiga yaitu melalui perkawinan. Amalan perkawinan merupakan salah satu faktor universal yang membantu penyebaran Islam di tempat dan di dunia. Dalam konteks penyebaran Islam di Asia Tenggara, Brunei juga tidak terkecuali. Perkawinan di antara tokoh pendakwah Syarif Ali dengan putri Raja Brunei dianggap telah banyak memberikan sambungan kepada kita pada perkembangan Islam di Brunei. Dan ditambah, Syarif Ali menjadi Sultan Brunei yang kelima. Ini membuat semakin memudahkan dalam usaha-usaha penyebaran Islam di negara itu. Faktor pendukung penyebaran Islam di Brunei Darussalam. Yang pertama, masalah partai politik. Dalam sistem pemerintahan Brunei atau sistem kesultanan di negara jiran ini, dibentuk suatu organisasi Islam, yaitu Majelis Agama Islam Brunei atau yang disingkat MAIB, di bidang keagamaan atas dasar undang-undang agama dan Mahkamah Qadi pada tahun 1955 Masehi. Majelis ini bertugas menasihati Sultan dalam hal agama Islam, dan untuk melaksanakan kegiatan agama di Brunei diurus oleh menteri, sebagai yang terdapat di Indonesia adanya Menteri Agama. Faktor pendukung yang kedua yaitu kedudukan yang strategis. Kedudukan Brunei yang strategis turut membantu penyebaran Islam ke negeri itu.
Brunei terletak di pantai barat Borneo yang menghadap ke Laut Cina Selatan yang menjadi laut perdagangan, laut yang utama pada masa itu. Para pedagang Asia Tenggara pada masa itu sangat mengenali Brunei dan kedudukannya sehingga mereka dapat mengetahui kedudukan jarak antara Brunei dengan pelabuhan lain. Di samping itu, terdapat banyak kesan sejarah yang menunjukkan bahwa kawasan di sebelah timur, kawasan Melayu telah menerima pengaruh Islam yang terawal. Salah satunya misalnya telah ditemui batu bersurat Trengganu di Sungai Tersat Kuala Brang, Trengganu yang mempunyai tarikh 1303 Masehi. Faktor ketiga yaitu respon pemerintah Brunei terhadap Islam. Islam di Brunei berkembang dan maju lebih pesat dalam bentuk pemerintahannya maupun rakyat Melayu Brunei dalam mensyariatkan dan menjalankan agama. Itu terlihat Islam masuk ke Brunei dengan jalan damai tanpa adanya paksaan karena agama resmi Brunei adalah Islam. Namun, agama lain pun tidak dilarang. Ini terbukti di antaranya penduduknya hidup saling berdampingan dan saling berinteraksi antar sesamanya. Secara teoritis, mayoritas penduduk Brunei 90% orang Melayu Muslim. Namun, ada dari golongan pendatang sekitar 10% orang Cina. Islam mendapat perlindungan dari negara yang memungkinkan pemerintah memperlakukan kebijaksanaan di bidang keagamaan tanpa banyak melalui kesulitan. Dan untuk memperlakukan kebijaksanaan di masa Sultan Hasan, dilakukan berbagai cara yang menyangkut pemerintahan. Di antaranya, pertama, menyusun pemerintah agama, karena memainkan peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Kedua, menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara baik maupun duaka, di samping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja. Yang ketiga, menguatkan undang-undang Islam, yaitu hukum Islam. Sekian hasil presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.